Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisa 10 hari lagi sampai kepada hari raya Idul Adha, atau sekitar 10 hari. Kalau sisa 10 hari berarti sisa 10 hari lagi ada yang disyariatkan oleh Allah yang disebut dengan Idul Kurban. Idul Kurban, atau ada yang menyebutnya sebagai Idul Adha. Ketika 10 hari sebelum tiba saatnya Idul Adha, Idul Kurban, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagi orang yang mau berkurban, hendaklah jangan melanggar aturan Allah supaya pahalanya maksimal, nanti dosanya juga diampuni oleh Allah. Yaitu rambut tidak boleh dipotong, kemudian kuku tidak boleh dipotong, tidak boleh mencukur rambut, dan tidak boleh potong kuku. Ini hanya berlaku kepada orang yang mau berkurban, bukan semua manusia. Misalnya hadirin sekalian, saya nanti mau berkurban dan saya sudah siapkan anggaran kurban, walaupun masih mencari sapi, masih mencari domba. Yang penting sudah ada niat dalam hati. Maka per 10 hari atau H-10 itu sudah harus jangan cukur rambut, kemudian jangan potong kuku. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sampai nggak boleh cukur bulu, cukur kumis, cukur jenggot, pokoknya semua yang sifatnya bulu-bulu deh. Nah, itu jangan cukur. Tetapi yang disepakati ulama itu dua, yaitu cukur rambut, yang kedua adalah gunting kuku. Nah, selain daripada itu adalah perbedaan pendapat ulama. Namun larangan ini adalah ada ulama mengatakan sampai kepada tingkat haram, dan ada yang mengatakan bahwa makruh. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa dia lebih kepada makruh motong. Tapi walaupun ada yang tasyaddud namanya, yang sampai mengatakan kepada tingkat haram, yaitu adalah H-10. Nah, berkaitan hal ini, hadirin sekalian, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, "Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah", kalau sudah melihat bulan Zulhijjah, karena bulan Zulhijjah masuk di tanggal 1. Tanggal 1 kalau nggak salah besok tanggal 1 Hijriah. Maka berarti sudah mulai terhitung tuh Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka hendaklah menahan rambutnya, artinya jangan dicukur rambutnya. Wa azfarihi, dan juga adalah kukunya. Maka dua hal ini, rambut dan kuku, memang disebutkan dalam hadis supaya tidak dicukur dan juga dipotong. Nah, di dalam hadis yang lain, fala yamussanna, jangan sekali-sekali menyentuh, artinya mencukur. Kalau berdasarkan dua hadis tersebut, maka diperkirakan minimal secara hukum adalah hukumnya makruh.
paling maksimal sampai kepada tingkat haram. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua, bahwa 10 hari saat ini sudah saatnya untuk memilah-milih hewannya. Kalau pembahasan yang Selasa yang lalu kita bahas tentang fadilahnya, kehebatan berkurban. Maka pekan ini lebih kepada kita melihat 10 hari. 10 hari apa yang harus dilaksanakan. Yang tadi sudah, yaitu adalah jangan cukur rambut, jangan motong kuku, gunting kuku. Nah, selanjutnya adalah sudah mulai harus memilih-milih binatang supaya tidak salah. Karena ada binatang memang yang disebutkan di dalam hadis itu tidak boleh dikurbankan. Hadis riwayat Tirmizi, nggak boleh dikurbankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini syarat dan bahkan tidak sah kalau ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, diantaranya adalah sifat-sifat hewannya. Di dalam hadis Tirmizi disebutkan arba'atun la tujzi'u fil adahi, bahwa ada 4 hal yang tidak cukup untuk dikurbankan, atau bahkan bahasa Arabnya jaza itu tidak diberikan pahala. Artinya kalau diartikan tidak mencukupi, tidak masuk syarat lah kalau bahasa kita. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayyinu auruha, yaitu adalah binatang. Ada 4, wal maridatu al-bayyin maraduha, wal arja'ul bayyinu tadalluha, wal ajfa'ul lati la tunki. Yaitu yang pertama adalah binatang yang sakit, yang jelas penyakitnya kelihatan sakit. Nggak tahu ini sakit binatang. Jadi memang ada penyakit-penyakit binatang memang sakit. Bisa aja kelihatan mau mati, atau yang jelasnya sakitnya itu adalah sakit berat. Bukan hanya sakit flu biasa, bukan. Karena ada binatang yang flu biasa. Ada memang sakit benar jelas, oh sakit. Kalau manusia kan jelas ada yang punya penyakit misalnya kanker, ada yang punya penyakit liver, itu. Nah, sapi itu juga atau kambing punya penyakit-penyakit tertentu. Itu yang maksudnya. Yang sifatnya bukan penyakit ringan, jelas penyakitnya. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis, binatang yang buta sebelah matanya dan jelas kebutaannya. Ada sapi sebelah matanya kalau misalnya dilewatkan tangan ini, sebelah kirinya enggak berkedip, berarti itu buta. Atau misalnya seakan-akan mau ditusuk matanya tapi enggak berkedip, oh berarti dia buta. Atau memang tidak ada matanya satu. Kalau satu saja bermasalah, berarti apalagi kalau 2 matanya yang bermasalah. Tetapi kalau misalnya masih rabun-rabun, nggak terlalu melihat, tetapi masih ada rabun, masih bisa kelihatan, maka itu berarti masih bisa masuk syarat. Ini yang jelas kebutaannya. Bisa jadi karena hilang bola matanya, atau bisa jadi karena memang sudah tidak melihat, atau bisa jadi nggak ada bola mata hitamnya. Nah, itu jelas nggak masuk syarat. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang pincang, yang jelas kepincangannya. Bisa jadi pincang karena kakinya sebelah terpotong, bisa jadi pincang karena memang kakinya sudah tidak layak untuk berjalan, itu pincang. Tetapi kalau hanya sedikit-sedikit keseleo seperti manusia biasa, itu masih bisa. Nah, sama kita ibaratkan manusia, ada orang kita lihat pincang, wah sudah 1 bulan, 1 tahun masih pincang, itu. Tetapi kalau hanya keseleo sehari 2 hari, itu masih bisa. Nah, itu bisa kelihatan, disifatkan seperti manusia. Itu minimal 1, apalagi 2, 3 dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menurut berkaitan di dalam hadis ini adalah binatang yang kurus, yang tidak berotak. Apa maksudnya? Ada binatang itu memang benar-benar kurus. Kalau bahasa kita adalah tinggal kulit dan tulang. Nah, itu kelihatan tinggal kulit dan tulang, berarti itu tidak masuk syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Berarti kalau dia saking kurusnya akhirnya otaknya turun juga menyusut. Nah, itu maksudnya adik sekalian. Artinya sapi atau kambing yang betul-betul kurus
yang hampir bisa dikatakan tidak ada daging sama sekali, berarti tidak sah untuk dikorbankan. Berarti lebih afdol hadirin sekalian mencari memang yang agak-agak gemuk. Kalau kurus pun kurus-kurus, nggak kurus amat lah. Nah, mungkin ya seperti manusia nggak kurus-kurus amat lah kalau bisa kita perhatikan. Nah, hadirin sekalian, itu diantara 4 sifat binatang itu menjadi ukuran pokok. Ukuran pokok. Adapun seperti tanduk itu adalah istilah ulama, tanduknya panjang, kemudian tanduknya, kalau tanduknya bermasalah, nah itu juga menjadi hal. Misalnya hadirin sekalian, binatang yang sebagian besar telinga atau tanduknya hilang. Apa maksudnya hadirin sekalian? Ini sebutkan di dalam riwayat. Itu ada tanduk misalnya ukurannya 15 cm. Hilang 10 cm, berarti sisa 5 cm. Berarti ini yang tidak layak. Tetapi kalau aslinya ukurannya itu 15 cm dan hilang itu hanya 3 cm atau 2 cm, berarti itu masih masuk di dalam syarat. Itu menjadi patokan. Sebagian besar, artinya lebih banyak yang hilang tanduk. Walaupun juga telinganya juga begitu. Kalau hanya telinganya tergores atau 2 cm hilang, atau itu tidak berpengaruh terhadap kesahannya daripada hewan kurban tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di akhir sebelum Idul Adha kita akan bahas mungkin teknis pembagiannya dalam syariah seperti apa, dan hal-hal yang penting untuk kita bahas bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.